Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren An-Nasy'in yang mulia Kiai Haji Ahmad Fauzi Hasbullah beserta Nyai Hajah Nikmatus Shalihah barakallahu bi'ulumihima. Yang saya hormati segenap Dewan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nasy'in dan tak lupa pula sahabat kurma yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berbarakah ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, di bulan yang suci ini merupakan kesempatan kita untuk membersihkan diri kita sendiri, yaitu dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kita. Contohnya yaitu mengeluarkan zakat. Zakat ada dua, zakat fitrah dan ada zakat mal. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah tujuannya adalah untuk membersihkan diri dan menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan kotor. Dan memberi makan kaum fakir miskin atau tu'matan lil masakin agar mereka bisa merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila harta yang dimilikinya mencapai nisab dan dimilikinya selama 1 tahun. Hal itu selaras dengan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat yang saya baca barusan, bisa kita simpulkan bahwa zakat mal berfungsi membersihkan harta, mensucikan jiwa dari kikir, serta mendatangkan keberkahan dan juga ketentraman. Sahabat kurma, apakah kalian tahu mengapa harta kita harus disucikan? Karena dalam harta yang kita peroleh ada hak-hak orang lain atau hak fakir miskin yang Allah titipkan kepada kita. Jadi jika kita tidak mengeluarkannya, maka harta yang kita miliki menjadi harta yang kotor dan bisa menjadi penyakit hati. Zakat mal bukan mengurangi harta, namun membersihkannya dari hak orang lain dan mensucikan hati pemiliknya dari sifat kikir. Perlu diketahui bahwa zakat mal tidak wajib untuk dikeluarkan oleh semua orang. Namun, ada beberapa syarat diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat mal. Syarat yang pertama yaitu harta yang wajib dizakati adalah miliknya sepenuhnya. Yang kedua, mencapai nisab. Apakah kalian tahu apa itu nisab? Ya, nisab adalah batas harta diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat. Contohnya, nisab emas adalah 85 gram dan yang ketiga, disimpan selama 1 tahun atau 1 haul. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati contohnya seperti simpanan emas atau perak dengan syarat emas tersebut disimpan dan tidak digunakan. Apabila emas tersebut digunakan maka tidak wajib untuk dizakati. Selanjutnya ada uang tabungan, hasil pertanian, hasil perdagangan dan perniagaan, hasil pertambangan dan juga hewan ternak. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa nisab atau batas harta yang dimiliki oleh seseorang adalah sebesar 20 dinar atau jika kita rupiahkan menjadi sekitar 50 jutaan.
Lalu, bagaimana cara kita menghitung besaran zakat yang harus kita keluarkan setiap tahunnya? Dalam kitab Fathul Qorib, halaman 24, Kitabuz Zakati telah disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa nisabuz dhahabi 20 mithqalan wa fihi rubu'ul usyri wa huwa nisfu mithqalin wa fi ma zada bihisabihi. Dari kutipan yang saya baca barusan, bisa kita simpulkan bahwa nisab emas adalah sebesar 20 mithqal atau setara dengan 85 gram emas murni atau 24 karat. Yang wajib dizakatkan adalah sebesar 4/10 atau 2,5% dari total harta jika telah mencapai haul. Contohnya, jika kita mempunyai emas yang kita simpan selama 1 tahun sebesar 100 gram, maka zakat yang harus kita keluarkan yaitu sebesar 2,5 gram. Bagaimana cara penghitungannya? Ayo dengarkan penjelasan saya. Jadi, zakat harta yang harus kita keluarkan yaitu sebesar 2,5%. 2,5% kita ubah dulu menjadi pecahan menjadi 2,5/100. Dikali dengan emas yang kita punya yaitu 100 gram. 2,5 dikali dengan 100 hasilnya 250 gram. Dibagi dengan 100. Hasilnya yaitu 2,5 gram. Begitu pula dengan zakat harta. Zakat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 4/10 atau 2,5% dari total harta. Contohnya, jika kita mempunyai tabungan selama 1 tahun sebesar 100 juta rupiah, maka harta yang wajib kita zakatkan yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. Gini cara penghitungannya. Jadi 2,5% kita ubah dulu menjadi bilangan pecahan yaitu 2,5/100 dikali dengan uang yang kita punya yaitu 100 juta rupiah. Kemudian 2,5 dikali dengan 100 juta rupiah hasilnya 250 juta rupiah. Dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 2.500.000 rupiah. Beginilah cara penghitungan zakat yang harus kita keluarkan setiap tahunnya. Lantas, boleh tidak mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan? Jawabannya adalah tentu sangat boleh. Di bulan yang suci ini merupakan kesempatan kita untuk membersihkan diri, apalagi untuk membersihkan harta yang kita miliki. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, jika kita telah memiliki harta yang mencapai 1 tahun atau mencapai nisab, kita wajib mengeluarkan zakat ya, supaya harta yang kita miliki menjadi harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Dewi Tasari, delegasi dari kursus matematika. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.